Ya guys, jumpa lagi di channel Pasigi Gaming ya guys ya. Jangan lupa subscribe channel Pasigi Gaming. Kali ini kita akan berpetualang lagi bersama seorang pemuda. Pagi ini, seorang pemuda ini akan bekerja ke kantornya seperti biasa sebagai petugas komputer. Nah, dia akan berjalan menelusuri beberapa tapak jalan menuju kantor yang tidak jauh dari rumahnya. Nah, pemuda yang sederhana ini terus melakukan aktivitasnya berjalan karena dia dekat dengan rumahnya. Dia adalah orang yang sangat miskin dan beruntungnya dia hanya diperbolehkan untuk tinggal di rumah temannya yang kemungkinan banyak tempat itu fasilitasnya seperti mobil dan motor, tapi aslinya orang ini adalah orang yang miskin ya. Nah, kemiskinan itu akan tertutupi karena kepintarannya menggunakan IT. Nah, dia terus menaiki tangga ya, pelan-pelan mencari ruangannya untuk kemudian bekerja lagi. Kali ini dia nampaknya telat ya teman-teman ya. Oh, dia salah ruangan. Hah, kasihan sekali. Oke, saat ini dia sudah tahu ruangannya. Oke, dia pun mulai melihat komputer meja kerjanya. Kali ini dia akan bekerja seperti biasa, menginput data dan sebagainya, tapi secara teknis dia merupakan orang ahli di perusahaan ini. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa dan bidang teknologi lainnya. Nah, pemuda ini terus bekerja dan bekerja, menginput data dan melakukan sebuah riset percepatan serta jaringan engineering. Dia pun bertanya kepada Bapak, iya ada apa? Kenapa saya nggak bisa kerja ini? Jaringan saya kena connect. Oh iya, kamu itu kena pecat ya? Dia pun sedih. Teman sebelahnya pun mengejek. Kasihan, dia sudah tidak bekerja lagi di sini. Rasain kamu. Dia pun dengan hati yang sedih akhirnya keluar dari ruangan. Dia tidak tahu kenapa dia dipecat, apa karena dia terlambat atau apa, tapi teman-temannya yang buat dia sakit hati. Akhirnya dia pun pergi turun ke bawah dan langsung saja tanpa ada apa-apa dia pun kecewa sangat karena dia dipecat dengan secara sepihak tanpa ada pemberitahuan. Lebih parahnya lagi, pemuda ini ketika ingin kerja tadi komputernya diblok, dia tidak bisa menginput apapun data, seolah-olah dia diberhentikan secara sepihak dan secara tidak adil. Dia pun bingung, dalam kondisi sekarang perutnya lapar. Dia pun berjalan lagi, ada warung di sebelahnya, tapi karena dia tidak punya uang untuk makan di restoran tersebut, akhirnya dia pergi mencari minimarket. Siapa tahu minimarket tersebut mampu bisa membantunya, karena minimarket tersebut yang menjaganya adalah temannya dulu, teman sekantornya. Dia pun melewati kantor polisi dan terus berjalan dan berlari-lari dengan semangat yang cukup kuat. Dia pun memulai perlariannya, siapa tahu beruntung ya kan. Dia pun terus berlari walaupun sesekali dia harus berhenti karena kelelahan. Nah, warung minimarket pun sudah dekat. Akhirnya dia pun menuju ke sana tanpa harus pantau-pantau lagi. Ya, mumpung mungkin temannya mungkin di sana bekerja, siapa tahu dia bisa dapat makanan ya kan, atau minuman pop mie lah. Tapi dia pun mulai masuk. Hai temanku, kamu bisa bantu aku nggak? Aku lapar ini. Teman perempuannya pun nggak bisa jawab. Ini akhirnya dia pun pergi dengan wajah tersinggung. Teman perempuannya terus mengocehi dia. Enak saja mau ke warung nggak minta-minta, emang ini apa? Dia pun bingung. Dia pun bingung dan langsung ke rumahnya dan masuk ke rumahnya dengan penuh rasa kekecewaan. Tapi ini bukan rumahnya, rumah keluarganya atau sahabatnya. Dia pun
tak tahu apa-apa. Melihat ke dapur ada makanan, dia pun duduk terdiam dengan wajah yang kusut karena dipecat dari pekerjaannya sebagai engineering network dan juga dihina oleh teman sekantornya, serta dihina juga karena pengen makan gratis. Lalu dia memang tidak punya uang ya. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur dulu sampai menunggu larut malam. Dia pun tertidur dengan lelapnya. Wah, anjay, enak sekali dia tidur. Hari pun berlalu, tidur pun semakin. Akhirnya dia bangun. Kemudian dia melanjutkan mengecek komputernya. Dia melihat bagaimana cara mencari uang lewat internet. Akhirnya karena dia merupakan orang ahli IT, dia pun berganti kostum. Masuklah ke dunia hitam. Pada tak tahan lagi akan penghinaan, dia pun merubah dirinya menjadi seorang Anonymous. Mulai memakai topeng dan kemudian berganti bajunya. Baju-baju pun silih digantinya, mana yang paling cocok dan yang layak untuk dipakai agar identitasnya tidak diketahui sebagai seorang Anonymous. Malam pun mulai, dia pun mulai melakukan aksi untuk membalas sakit hatinya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mematikan seluruh akses komputer yang ada di kantornya dulu dan mematikan lampu. Operasi pun dimulai. Dan perempuan ini adalah pemilik kantor. Dia mulai berangkat ke kantor dan juga merupakan tetangga pemuda tadi. Hanya dia sudah sampai ke kantor. Ia mendapat laporan bahwa kantor ini telah dihancurkan operasinya oleh orang tidak terkenal, sebab sistem jaringannya pun mati. Akhirnya ia pun mengecek kepada anak buah, apa yang terjadi dengan kantor kita ini? Wah bu, ini gawat bu, karena beberapa malam tadi itu komputer server kita tidak bisa diakses, semua datanya itu mati total. Jadi ada khawatiran ini kita mengalami kebocoran data. Gawat ini, kata ibu itu. Dia pun lalu bergegas ke atas melihat kepastiannya apa yang terjadi sesungguhnya, lalu mencari ruangan di mana tempat pemuda tersebut bekerja dan atasannya. Ia pun menyamparin pimpinan di ruangan tersebut. Hei kamu, apa yang terjadi dengan komputer kita, perusahaan kita ini? Sepertinya bu, kita kebocoran data, salah satunya data uang dan lain sebagainya. Gawat, kalian tidak bekerja. Kenapa, apa yang terjadi? Sepertinya komputer server kita sedang diambil orang data atau diretas bu. Gawat ini, kita bisa bangkrut kalau begini terus. Iya bu, benar bu, saya juga bingung apa yang terjadi, padahal kita ini engineering semua. Pemilik perusahaan pun terus bergegas. Dia pun bingung apa yang terjadi dan berusaha mencari solusinya. Hari menjelang sore pun terus berlalu. Perempuan pemilik perusahaan tersebut akhirnya pulang dan mencari kepastian apa yang terjadi dengan perusahaannya. Akhirnya dia bergegas menghidupkan mobilnya lalu berjalan menuju rumahnya lagi dengan menggunakan komputer yang tidak terhack. Akhirnya dia pun bergegas. Rumahnya juga tidak terlalu jauh dari kantornya. Dan akhirnya dia pun sampai di rumahnya. Dengan perlahan dia memarkirkan mobilnya. Nah, setiba di rumahnya dia pun langsung bergegas. Sebagai seorang bos, dia penuh rasa khawatir kenapa perusahaannya dibobol datanya. Dia pun bergegas melihat apa yang terjadi dengan perusahaannya. Ternyata benar
data-data perusahaannya banyak hilang, terutama data keuangan. Dia pun mulai bingung. Dan akhirnya pemuda tersebut akhirnya tenang dan santai. Ia pun mengecek sekitar rumahnya. Dia pun merasa juga was-was, takutnya ada yang mengintai posisi-posisinya. Dia pun terus berjalan, ya, memastikan apakah semua berjalan dengan lancar. Dia pun berkeliling. Dia masih ragu, siapa tahu di rumahnya nanti ada alat penyadap. Sepertinya aman dan terkendali. Dia pun langsung masuk ke rumahnya lagi. Rumah ini penuh dengan misteri. Akhirnya dia duduk dan memikir apa langkah selanjutnya untuk dilakukan.